Pada suatu malam, Fredrin kedatangan tamu seorang mafia dan 2 bodyguard. Kemudian mafia itu menyodorkan sebuah koper kecil dan 1 kantung koin emas, namun Fredrin berkata bahwa biaya itu tidak sebanding dengan jasanya. Sang mafia pun menambah 2 kantung koin emas lagi, namun Fredrin berkata hal yang sama. Kemudian salah satu bodyguard kesal dan menyuruh Fredrin menerimanya. Fredrin yang tersinggung menodongnya dengan pedang dan berkata siap bertarung. Kemudian, sang mafia membuka koper tersebut. Ternyata koper tersebut berisi sebuah kristal yang tidak biasa dan mengingati ia tentang dirinya di masa lalu. Pada suatu hari, Fredrin dan temannya Frey menjelajah dalam suatu situs kuno, untuk berburu sebuah kristal. Saat Fredrin hendak membuka pintu besar tersebut, Frey merasa ada hal aneh di tempat itu, namun, Fredrin pun berkata, tenang, ada aku di sini, kita akan baik-baik saja. Lalu, Fredrin pun membuka pintu besar itu dari luar. Setelah itu mereka pun segera bergegas masuk. Setelah masuk ke dalam, Fredrin pun mencoba mengambil kristal tersebut, namun, tiba-tiba pelindung itu pecah dan memancarkan sebuah energi. Tiba-tiba ada sesosok penyihir misterius muncul di belakang mereka. Penyihir itu pun berkata, terima kasih atas bantuan kalian, kekuatan yang disegel akan segera kembali di Land of Dawn, dan kalian berdua, akan jadi korban persembahan terakhir. Tiba-tiba, penyihir itu menyerang mereka dengan sihir yang kuat, namun, mereka dapat menghindarinya. Sihir itu pun mengenai kristal yang menjaga keseimbangan tempat itu. Penyihir misterius itu pun pergi. Sesaat kemudian, bangunan dari situs kuno tersebut perlahan runtuh dan membuat Fredrin dan temannya terjebak di dalamnya. Melihat situs kuno yang semakin hancur, Frey pun putus asa. Lalu ia melihat sebuah gambar relief yang menunjukkan seseorang menghantamkan kristal itu ke orang lain. Tanpa pikir panjang, Frey lalu mengambil kristal tersebut dan langsung menghantamkannya ke Fredrin. Akhirnya, Fredrin selamat dan terbangun di lautan padang pasir yang cukup luas, dan kristal itu pun menyatu dengan badannya. Di depannya terdapat sebuah kompas milik Frey, dan seolah-olah Frey berada di depannya, dan memberitahu bahwa kompas itu akan menunjukkan di mana dia berada. Lalu Frey pun menghilang. Kini, Fredrin memegang kristal lain yang menyerupai kristalnya tersebut. Mafia itu pun menganggap Fredrin menerima tawaran itu dan segera pergi. Namun, hal yang tidak diketahui oleh semua orang adalah ruang investigasi yang tersembunyi di balik toko harta karunnya, di mana rahasia sebenarnya terkubur. Kisah pun bersambung.